Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari yang cerah sekali kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang merupakan suatu kebanggaan kita, merupakan suatu prestasi kita karena kesehatan itulah insyaallah pada hari juga kita bisa menghadiri majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah, hari ini insyaallah tafsir taklim karena sudah waktunya mau silakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih mengkaji Al-Quran Surah At-Tin, Bapak Ibu ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang kelima, ketika Allah menyampaikan pernyataan mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa kemudian radadnahu, kami akan mengembalikan manusia asfala safilina, ke tempat yang paling rendah. Setelah sebelumnya Allah menginformasikan bahwa Allah menciptakan kita manusia dalam kejadian sebaik-baik bentuk di ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian Allah memberikan solusi kepada kita, Bapak Ibu. Jika kita tidak ingin kembali ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, dikembalikan dalam neraka, maka di ayat yang ke-6 Allah menyampaikan illa, kecuali
alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal solih, falahum, maka untuk mereka ajrun, balasan, ajrun, pahala, ajrun, upah, ghairu mamnun, yang terus-menerus. Yang keenam, Allah memberikan solusi kepada kita untuk memanfaatkan potensi yang telah Allah berikan kepada kita berupa sebaik-baik kejadian. Kita punya bekal yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, bekal berupa insting. Dan di antara insting yang Allah berikan kepada kita adalah insting berketuhanan. Kemudian yang kedua, Allah berikan bekal kepada kita panca indera, agar kita melalui panca indera ini bisa bersentuhan dengan ayat-ayat Allah, baik yang ada pada diri kita, yang ada di luar diri kita berupa alam semesta, maupun ayat-ayat Allah yang telah Allah firmankan, Allah titipkan kepada beliau Rasulullah berupa Al-Quran. Bukankah Al-Quran masuk ke dalam hati, dipikirkan oleh akal kita melalui sentuhan panca indera, bisa melalui membaca, berarti melalui penglihatan, atau bisa melalui mendengar, pendengaran, atau kita sering mendengar kata simaan, menjadi bahasa Indonesia simak, menyimak, itu simaan, dari kata bahasa Arab simaan. Kemudian yang ketiga, Allah berikan bekal kepada kita berupa al-aqlu, akal. Yang secara kebahasaan fungsi dari akal adalah mengikat. Maka ketika indera kita bersentuhan dengan alam sekitar kita, semuanya akan diikat di dalam al-aqlu. Ketika al-aqlu ini rusak, kita kehilangan ingatan. Maka Bapak Ibu mungkin pernah mendengar penyakit namanya amnesia, kehilangan ingatan. Mudah-mudahan orang yang berhutang tidak kena penyakit amnesia. Sebab kalau hutangnya banyak, amnesia bahaya. Kelalen begitu ditagih, malah nggak nyami sing nagih kan. Bisa nengkelingan sih sing utang beklalen kan gitu. Ini amnesia. Kayaknya kalau seperti ini nanti dicurigai bukan amnesia betulan, tapi pura-pura amnesia. Kemudian fitrah berikutnya yang Allah berikan kepada kita adalah al-qalbu, yang fungsinya adalah untuk yafqahun, untuk merasa. Dari fungsi bekal yang Allah berikan kepada kita dari mulai insting sampai hati, itu butuh bimbingan wahyu. Maka Allah SWT telah memilih orang-orang terbaik, orang-orang termulia, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir beliau Rasulullah Muhammad SAW, dipilih oleh Allah untuk diberikan wahyu, dan wahyu itu kemudian disampaikan kepada manusia, termasuk kita bisa membacanya, kita bisa mendengarkannya, dan kita bisa memahaminya. Lah ketika informasi wahyu dari Allah itu datang, maka manusia diberikan kebebasan. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah menyampaikan pernyataan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman ya silakan, yang mau kafir ya silakan. Kemudian ketika Al-Quran datang kepada kita, sikap manusia kepada Al-Quran terbagi menjadi tiga. Yang beriman oleh Allah disebut dengan mukmin. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 285 misalnya. Ketika Allah menyampaikan pernyataan
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ini karakter mukmin adalah ketika Al-Quran datang maka mereka menyambut dengan pernyataan kami telah mendengar dan kami akan mentaati dengan penuh kerelaan. Kemudian ketika Al-Quran datang ada orang yang tidak mau mendengar. Kalau tidak mau mendengar bagaimana mentaati? Maka Al-Quran kemudian menyebut orang itu dengan sebutan kafaru, menutup hatinya dari masuknya hidayah al-Islam ke dalam hati orang itu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang ketika Al-Quran datang, lahiriahnya dia beriman, batiniahnya tidak. Maka oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok ini disebut dengan munafik. Yang Allah gambarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Jalan yang akan menyelamatkan kita adalah jalan yang pertama tadi yang digambarkan oleh Allah di Al-Baqarah 185. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa aswaina, bukan wasma ghairu musma'in. Bukan dengar tapi durhaka, bukan dengar tetapi tidak mendengar, tapi mendengar dan akan melaksanakan. Inilah yang dikatakan illal ladzina amanu. Maka iman adalah jalan keselamatan. Objek keimanan Bapak Ibu, rukun iman yang 6 yang disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya atas wasilah datangnya malaikat Jibril yang menyerupakan dirinya seperti manusia. Datang kepada Rasulullah di majelisnya Rasulullah dengan pakaian sangat putih, dengan rambut sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Orang kalau habis safar, perjalanannya jauh, biasanya akan terlihat dari bentuk pakaian, pating prikes, dari bentuk rambut kalau agak panjang, madul-madul. Ini datang tidak nampak tanda-tanda itu. Yang membuat sahabat heran ketika dia masuk langsung duduk dekat Rasulullah, menempelkan lututnya kepada lututnya Rasulullah, meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah. Kemudian bilang, "Ya Muhammad, akhbirni ma huwal iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepada iman itu apa? Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian jawab, engkau benar. Ini yang membuat sahabat semakin heran. Orangnya tanya tidak dikenal tetapi membenarkan jawaban Rasulullah. Sampai nanti menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang ihsan, menanyakan tentang kapan datangnya hari akhir, dan menanyakan tentang tanda-tanda datangnya hari akhir. Dari rangkaian jawaban Rasulullah tentang iman, maka di era kita sekarang ini Bapak Ibu, 6 rukun iman, 5 gaib, hanya 1 yang dapat kita indra. Allah gaib, Allah maha gaib. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran, satu di antara fungsi Al-Quran adalah hudal lil muttaqin,
petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, dan Allah menjelaskan bagaimana langkah agar menjadikan diri kita menjadi orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mengimani yang gaib. 6 rukun iman: Allah gaib, malaikat gaib, Rasulullah bagi kita gaib, karena kita tidak bertemu dengan beliau, tidak mendengar ucapan beliau, tidak menyentuh tangan beliau. Bagi para sahabat bisa diindra Rasulullah itu. Hari akhir gaib, qadar baik, qadar buruk itu gaib. Hanya satu yang bisa kita indra, wa kutubihi, mengimani kitab-kitab Allah. Yang 3 sudah gaib. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Ada Taurat yang Allah berikan pada beliau Nabi Musa, ada Zabur yang Allah berikan kepada beliau Nabi Daud, ada Injil yang sudah Allah berikan kepada beliau Nabi Isa. Yang ada bisa kita indra sekarang ini adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu, karena objek keimanan dari 5, kemudian dari 6, yang 5 itu gaib, maka yang bisa menerima bukan panca indera. Maka menggunakan panca indera untuk menangkap objek keimanan sesuatu yang sukar. Karena panca indera kita terbatas, tidak bisa menjangkau yang gaib. Kata Allah kan, wa ma kana Allahu liyuti'akum 'alal ghaibi walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Allah tidak akan menampakkan sesuatu yang gaib kecuali kepada Rasul yang Allah kehendaki. Maka karena objek keimanan itu gaib, yang bisa kita gunakan untuk menangkap objek keimanan adalah hati. Sehingga iman dimaknai yukinun, keyakinan. Sebab objeknya tidak bisa diindra. Yang dapat diindra apanya? Tanda-tanda kekuasaan yang diimani. Zat Allah tidak bisa kita indra, tetapi ciptaan Allah bisa kita indra. Kan kita pun bagian dari ciptaan itu. Bahkan untuk teori yang sederhana saja, seseorang yang mau makan gorengan misalnya, sebut bakwan, tidak mungkin bakwan itu ada dengan sendirinya di atas meja. Pasti ada yang mengolahnya, menjadikannya dari bahan baku yang sudah Allah ciptakan. Maka iman itu keyakinan, dan mengimani Allah kaitannya dengan hidayah itu anugerah yang sifatnya khusus. Kalau insting tadi Allah berikan kepada semua orang. Bakat itu semua diberikan oleh Allah. Bayi lahir nangis itu instingnya memang demikian. Bayi ketika tidak diberi ASI oleh orang tuanya lapar, itu instingnya demikian. Diberikan kemampuan menangis untuk apa? Untuk mempertahankan diri. Sehingga ketika nangis orang-orang dewasa di sekitarnya akan bereaksi. Bayi usia 1 pekan nangis, ibunya datang kasih ASI. Kok masih nangis? Pegang popoknya basah, ganti nih. Kok masih nangis? Buka yang ngikat di perut, Bu? Geritanya. Oh ternyata ada semutnya. Lah kiye sing mari nangis. Wis langka gerita cuman saya kejar Pak. Ya zaman saya langkah wis gede-gede kabeh karena masih ngomong cerita. Yang masih pakai baik. Iya. Dibuka, tidak ada semut kok nangis. Dipegang, oh hangat. Jadi tangisan itu akan ditindaklanjuti orang-orang yang ada dewasa di sekitarnya. Maka jangan jengkel bagi bapak-bapak yang baru punya cucu, bayinya nangis terus. Nggak usah kemudian bilang, bocah pegawainya nangis bayi. Nah, memang bisa nangis mau apa? Itu anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada bayi. Ini insting. Indra oleh Allah diberikan, akal oleh Allah diberikan,
hati oleh Allah diberikan, tetapi anugerah berupa keimanan tidak semua Allah beri. Siapa yang akan Allah beri? Dalam Al-Quran surah Al-Maidah Allah menyampaikan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang yasroh sodrohu, orang yang mau melapangkan dadanya, sehingga hidayah al-Islam itu bisa masuk. Kita ingat sejarah, ada seorang sahabat Salman Al-Farisi. Bapak Ibu tentu pernah mendengar, membaca kisah beliau dari Persia, sekarang Iran berarti kan, menempuh perjalanan sampai ke Madinah. Berapa kali dia ganti agama, dari mulai Majusi, pindah menjadi Yahudi, pindah menjadi Nasoro, sampai kemudian ketemu Rasulullah menjadi Muslim, beragama Islam. 4 kali pindah agama. Jarak tempuhnya bukan puluhan kilo, karena antar negara berarti ratusan sampai ribuan kilometer. Tetapi Allah beri, karena apa? Hatinya yasroh sadrahu lil Islam. Sedangkan ada orang yang dekat dengan Rasulullah, 2 orang yang punya hubungan kekerabatan, kakak-kakak dari ayahnya Rasul. Ada Abu Lahab, ada Abu Thalib. Yang satu sangat memusuhi Rasul, tidak Allah berikan hidayah, bahkan mendapatkan surat khusus Al-Lahab. Allah mengecam dia, tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian yang satunya sangat menyayangi Rasulullah, mengasuh beliau sepeninggal Abdul Muthalib. Ketika usia 9 tahun diasuh oleh beliau, sampai kemudian menikah, sampai kemudian menjadi Rasul. Tetapi karena Abu Thalib lebih cinta kepada keyakinan yang ada di masyarakat itu, Allah tidak masukkan cahaya Islam, Allah tidak masukkan keimanan dalam hatinya. Sehingga Allah ingatkan di Al-Qasas ayat 56, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa masukkan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah akan masukkan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka supaya dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah al-Islam, syaratnya adalah yasroh sadrahu, lapangkan hati. Karena kalau tidak, sebaliknya hidayah tidak akan masuk. Kata Allah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kalau ada orang yang menghendaki sesat, maka hatinya akan sempit. Yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sesempit perasaan ketika seseorang mau naik ke langit, Bapak Ibu. Maka beruntunglah kita, oleh Allah diberikan hidayah al-Islam, oleh Allah diberikan hidayah al-iman. Kita jadi orang muslim, kita berupaya untuk menjadi orang mukmin, kita berupaya untuk menjadi orang muttaqin. Padahal kita tidak punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Yang punya hubungan kekerabatan tidak diberi, kita yang jauh diberi, karena kita memang menghendaki. Maka kalau kita sudah menjadi orang-orang yang alladzina amanu, perlu tindak lanjut. Karena iman itu keyakinan, sementara Allah akan menilai kita berdasarkan pembuktian. Kata Rasulullah kan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila adsamikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan menilai kita 2, Bapak Ibu. Qulub, hati, ada iman. Wa a'malikum. Makanya kata Allah, setelah amanu wa amilu sholihati, beramal soleh. Dari keyakinan dibuktikan lewat amal soleh. Maka perlu kita ingatkan kembali, amal soleh itu memenuhi 3 syarat.
Kita kan sering mendengar, yuk kita beramal soleh. Syarat pertama dikatakan amal soleh jika ada perintahnya dari Allah atau dari Allah yang mendelegasikan kepada Rasul. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, di dalamnya akan menjumpai perintah. Ketika dikerjakan, itu syarat pertama amal soleh. Di dalam hadis, Rasulullah menyampaikan perintah, itu pun amal soleh. Contoh misalnya, yang kaitannya dengan ritual ibadah, dan ibadah kepada Allah yang efeknya kepada masyarakat. Al-Quran surah Al-Baqarah 43, surah Ali Imran 43. Allah menyampaikan misalnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu Al-Baqarah 43. Kemudian Ali Imran 43, ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada sholat bersama atau berjamaah. Jadi sholat itu adalah amal soleh, berjamaah itu adalah amal soleh. Kemudian yang kaitannya dengan kebutuhan kita, misalnya di Al-Quran surat Al-Baqarah 168, Allah menyeru kita Bapak Ibu, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah. Jadi makan itu amal soleh. Tetapi Allah memberikan syarat, yang dimakan apa? Satu, halalan. Apa halalan itu? Dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh syariat al-Islam. Kemudian yang kedua, thayyiban, harus baik. Al-Maidah ayat 5, Allah menyampaikan, al-yawma ukhilla lakumut thayyibatu. Pada hari ini telah kami halalkan semua yang baik. Maka makan yang baik itu pasti halal, tapi makanan yang halal belum tentu baik untuk orang-orang tertentu. Contoh, yang asam uratnya lagi tinggi, emping itu tidak baik. Apalagi satu toples sendirian, nyicipi siji sawadah habis. Kacang-kacangan tidak baik, sayuran berwarna hijau tidak baik. Yang gulanya tinggi, makanan yang mengandung glukosa itu tidak baik walaupun halal. Yang tensinya tinggi, kabeh cari ibunya, asam uratnya dhuwur, gulanya dhuwur, tensinya dhuwur. Pertanyaannya sing dipangan apa kira-kira? Si anak kira-kira ditambah ginjalnya rusak. Wis. Makanya tadi apa? Jare mati bewis kon. Jadi kongon mati, Pak. Itu bagian perhatian Allah. Karena ketika diberikan perhatian seperti itu kan dia akan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat kan gitu. Kan Rasulullah menyampaikan janji, tidak ada sesuatu yang menyakiti orang mukmin melainkan kafarat atas dosa-dosanya. Jadi setiap sakit diangkat satu derajatnya, dihapus satu dosanya. Syaratnya apa? Saddidu wa qaribu. Semakin bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau Rasulullah terus, kayongnya tambah tuh seberat kan. Apa maning cerap-cerap kayong penyakit kau lunga-lunga. Sudah ini tidak jadi diangkat derajatnya, tidak jadi dihapus dosa-dosanya. Makanya Allah memberikan syariat, kita ikuti. Bapak Ibu hafal Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ya. Itu
Itu kan jelas ayatnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu berlaku nanti di akhirat dan juga berlaku di dunia. Kebaikan yang Bapak Ibu kerjakan akan diperlihatkan nanti di akhirat. Keburukan yang Bapak Ibu kerjakan akan dilihatkan nanti di akhirat. Tetapi itu pun berlaku. Contoh tadi, asam uratnya lagi tinggi, kemudian silaturahmi, disuguhi emping, padahal emping kesukaan. Kata tuan rumahnya, ora apa-apa lah, si cita ora apa-apa, iyalah si cita ora apa. Bismillah wis siji, pimen enak, siji maning dia ora apa-apa. Akhirnya hilaf, siji piring enteng. Besoknya pantah hajut sikile lempeng kabeh ya. Jengkel gara-gara emping, sing ngongkon siapa kan? Banyak orang yang ketika sakit yang ditersangkakan siapa? Makanan. Iya, padahal makanan itu Allah yang menyiapkan, kita yang tidak mau mengendalikan diri. Jadi Bapak Ibu yang sudah dikurangi nikmatnya, gunakan rem cakram, pakem rem, oke, emping orang lah. Enak ya, geleng ya, enak teman ya, orang ngeletek kan. Kadang-kadang ketika ada ini orang nurut ngomongnya apa? Wong Gusti Allah yang menghalalkan, gak bisa ngelarang-larangan. Gampang bu, gampang nggak bapak adu-aduan, aja tulungi. Bu larang men ke, bongkane siapa? Kuil larang maning Pak Bu, bukan di kaki tapi di hati gitu. Iya, itu contoh amal soleh Pak Bu. Ya. Jadi ketika ada perintahnya sudah masuk kriteria amal soleh. Yang kedua ada uswahnya. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah dan prakteknya oleh Allah diajarkan kepada Rasul. Maka ketika Allah merintahkan pada manusia untuk makan, Rasulullah ngajari tata cara makan. Itu uswahnya. Di antaranya apa? Idza akala hadukum falyadhkur ismallah. Kalau engkau hendak makan, jangan lupa falyadhkur ismallah, sebut asma Allah, bismillah. Bagaimana kalau lupa? Ucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Bagaimana kalau tiap makan lupa? Kebangetan kita, berarti kebiasaan. Makanya tulis doa makan di ruang makan, di ruang tamu, dimanapun jenengan biasa makan. Jadi pas pindah-pindah lihat tulisan itu. Jangan sampai ingat lagi wis warti orang macam bismillah. Ini uswah. Ambillah makanan yang terdekat. Makan bersama di meja, ambil yang terdekat. Yang terdekat sambal pimen Pak. Ya geser oh. Kue mana ayam goreng umpan sini, ini sambal umpan situ kan, geser-geser. Kalau satu makanan, satu hidangan bisa dimakan berdua, jangan dimakan sendirian. Beli lengko bungkusnya gede, begitu dimakan wis wareg tanggung kiye, dibuang mubadir, ayo dipangan mani. Begitu rampung mangap-mangap, megap-megap. Aduh, wareg ora kira-kira. Makanya kan suruh dimakan berdua. Kalau bisa untuk berempat, dimakan berempat. Karena orang mukmin, kata Rasulullah, makan dengan 1 usus, orang kafir makan dengan 7 usus. Dan derem ketika hendak kenyang, diberikan jatah untuk air, diberikan jatah untuk udara. Jangan seperti waktu kecil Ramadan, begitu adzan langsung hajar semua. Begitu maghrib ruku antop metu banyune. Pengalaman. Iya kan, kalau mau maghrib, kalau mau habis duhur kan cari untuk berbuka Pak. Kersem, ciplukan kan zaman dulu kan gitu. Tumpuk kabeh ning meja, begitu deng langsung kabeh wedang kersem ciplukan makan.
Godong pantrawe ngaplang-ngaplang kalau nulis ke petang. Waduh waret. Ya kan akhirnya ada istilah puasa balas dendam kan gitu ya. Setelah seusia kita sekarang ya ndak beda jauh, bukan ndak beda jauh. Iya, ndak sekarang itu remnya pakem memang. Iya, seusia kita sudah seperti itu. Itu uswahnya. Jadi makan diatur tata caranya. Tentang jenis makanannya hanya halal dan baik. Tapi wujudnya silahkan. Yang suka pagi sarapan lengkok silahkan. Yang suka nasi uduk silahkan. Yang suka roti silahkan. Yang suka putin kodok silahkan. Iya. Tidak usah kemudian saling mencela. Kalau temannya bilang sarapannya apa? Roti. Dilah hebat teman roti. Ya memang lagi pengen roti kan, ya silahkan. Iya. Yang senangnya putin ya silahkan. Yang penting kalau makan putin kodok siapkan air yang banyak. Bukan seret. Itu disilahkan. Nah, kemudian dalam ibadah ada perintah sholat diatur tata caranya. Lah kalau perintahnya sudah ada, uswahnya sudah ada, maka tinggal yang ketiga. Ukuran amal soleh apa? Keikhlasan. Apa sih keikhlasan itu? Bedakan antara ikhlas dengan ridho. Ridho itu begini. Jenengan keluar pintu, kejeblok, gemuyu, itu namanya ridho. Tapi kalau keluar pintu kejeblok, nyengir-nyengir, kue sabar. 8 primen maning Pak. Panah dua-duaan wis bencut gitu kan ya. Keluar pintu sandalnya hilang, kemudian hatinya lega, itu ridho. Tapi kalau dicari-cari, tidak ketemu-ketemu, terus ngomong, wislah sabar, kue sabar berarti. Wis nguleti orang ketemu-ketemu sih. Jadi ridho itu kerelaan, rela hati. Ikhlas dalam kaitannya dengan ketaatan kepada Allah. Ketika ada orang bertanya, Pak, kenapa sih jenengan wis tua-tua sregep ngaji? Jenengan jawab, dikongkon Allah. Si Allah ngongkon ngaji, kayak si Iqra kongkon membaca. Kasih membaca, Ustadz aku tak kena. Terus Nabi memberikan penyemangat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Duduk karena pengen pinter, duduk karena disuruh Allah. Itu adalah ikhlas. Pinter itu hanya akibat, karena nyatanya tidak semua orang yang ngaji pinter, Bapak Ibu. Kan akibat. Tapi tujuannya melaksanakan perintah Allah. Jamaah ditanya, meskipun rumahnya jauh dari masjid, ini tetap jamaah. Ada motor jamaah, motornya kempes, pakai sepeda, sepedanya kempes, melaku, tetap datang. Ditanya, Mbah, wis tua-tua kah jamaah baik dikongkon Allah? Si Allah ngongkon, iya. Al-Baqarah 43, Ali Imran 43, itu namanya keikhlasan. Sekarang mengukurnya bagaimana Bapak Ibu? Ukuran keikhlasan, ketika Bapak Ibu melaksanakan ketaatan kepada Allah sudah dengan perasaan ringan. Jadi kalau masih abot tambah alot, abot alot berarti belum ikhlas. Ringan. Ketika mendengar adzan, alhamdulillah sudah waktunya sholat. Tapi ketika mendengar adzan, aduh adzan maning, itu belum ikhlas. Nembe balik wis adzan maning, berarti belum. Pernah begitu Bapak Ibu ya? Iya, pernah.
Setelah ngaji enggak, malah begitu adzan alhamdulillah masih berkesempatan mendengarkan adzan, datang ke masjid. Itu ciri yang bisa Bapak Ibu rasakan. Yang pertama ringan, yang kedua riang. Ringan itu ketika berangkat untuk melaksanakan. Riang itu ada perasaan senang ketika melaksanakan. Maka kemudian yang ketiga, setelah selesai terhindar dari sifat khauf, terhindar dari sifat khawatir. Yang keempat, terhindar dari sifat bersedih hati. Itu kalau melaksanakan karena ikhlas. Kemudian yang kelima, kalau sudah muncul rasa ikhlasnya, tidak akan pernah berbeda ada orang tidak ada orang. Kalau masih berbeda, sendirian sholat sunnah 2 rakaat 2 menit. Kalau ada orang 4 menit, perpindahan 2 ke 4 karena apa? Ora penak akeh wong, itu sudah bukan ikhlas. Jadi ada orang tidak ada orang biasa. Karena apa? Yang lagi dibutuhkan nilainya bukan dari orang tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah illalladzina amanu wa amilus sholihati. Apa yang Allah janjikan? Falahum, maka untuk mereka ajrun ghairu mamnun, balasan yang tidak ada putus-putusnya. Apa itu? Nanti di Al-Bayyinah ayat yang ke-8 Allah menyampaikan jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Tapi apakah semua orang kemudian mau beriman dan beramal soleh, Bapak Ibu? Ternyata tidak. Nanti di ayat 7 dan 8 kita akan kaji informasi berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Tin. Insyaallah 2 pekan yang akan datang. Saya kembalikan pada Pak Mamat. Seandainya saya sholat, kemudian tujuan mata kita ini harus mana? Apa boleh kita umumnya pas ada lewat, sangat kita lewat itu dalam atau kisah sering dulu itu kira-kira tidak. Kalau sudah tuju pada satu sisi. Iya, terima kasih. Rasulullah menyampaikan pernyataan, Bapak Ibu, pernyataan yang kita semua hafal ya. Kata beliau kan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan di antara kaifiyah yang beliau ajarkan adalah ketika sholat kita disuruh melihat ke tempat sujud. Bahkan dilarang mengarahkan pandangan ke langit. Sholat sambil ada cecek lewat terus nyawang cecek. Ceceknya udah-udakan karo cecek kedak-kedak lamuk melu mikiri kan rebutan lamuk kepikiran kan gitu kan. Hanya apa yang rusak adalah konsentrasi. Sebab sholat itu melibatkan 4 kegiatan. 1 ucapan. Takbir itu ucapan. Iftitah itu ucapan. Fatihah itu ucapan. Yang kedua melibatkan gerak tubuh. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada iftiraj, ada tawarruk, itu gerak tubuh. Yang ketiga, yang berat melibatkan pikiran. Maka untuk membantu konsentrasi, lihatlah ke tempat sujud, kecuali ketika tahiyat. Ketika tahiyat, perhatikan
jari telunjuk yang digunakan untuk nuding. Ketika memilih at-tahiyatu lillah, perhatikan jari telunjuk. Ini membantu konsentrasi. Hikmahnya itu. Rasulullah mengajarkan kita untuk melihat ke arah itu. Kemudian yang keempat, melibatkan hati. Maka Allah menjelaskan apa sih khusyuk itu. Al-Baqarah 45-46 ya. Kata Allah, kan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sebenarnya sabar dan sholat dua perkara yang sungguh sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu cirinya dua kata Allah. Satu, yakin sedang bertemu dengan Allah. Makanya ketika sholat pilihannya dua. Satu, musyahadah. Yang kedua, muraqabah. Musyahadah seolah-olah melihat Allah. Penjelasan tentang al-ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi. Lah sekarang kita lagi merasa diawasi ketika sholat oleh Allah. Masa pandangannya kemana-mana kan ya tidak etis. Jadi arahkan ke tempat sujud. Tapi ini bisa kadang orang sholat tapi awalnya itu ngantuk. Kalau kamu itu satu kita harus ditahan atau harus dikeluarkan begitu gimana? Iya, Rasulullah memberikan perintah ketika sholat kemudian ada keinginan untuk menguap ya Pak, tahanlah sekuat tenaga. Jadi gigi gerahamnya kita apa namanya ya, bahasa Jawanya kayak ngeget gitu kan, jangan malah dibunyikan, malah sini ngirane malah ngelingup, angup baik malah ngomong malah rusak sholatnya kan Pak ya. Iya, ditahan kecuali bersin. Kalau bersin tidak bisa ditahan Pak. Iya. Lah ketika bersin tidak usah dalam sholat ya. Ketika sholat kemudian bersin tidak usah membaca tahmid. Kamu lagi sholat sih? Kemudian sampingnya ya tidak usah mengucapkan yarhamukallah. Yang bersin lagi tidak usah mengucapkan yahdikumullah. Lagi sholat, di luar sholat harus. Jadi di luar sholat itu silakan. Di dalam sholat aturannya khusus. Ya memang pinternya setan di situ Bapak Ibu. Tadi tidak ingat apa-apa. Begitu Allahu Akbar, ya Allah dompet ning soreng meja ketinggalan. Aduh, malah ketemu bocah pimen ke duitnya aku kepikiran. Ini gitu kan. Tadinya ndak pengen buang angin, begitu takbir Allahu Akbar, nuli kayung ana sing mingsor kan gitu kan. Makanya kata Rasulullah, jangan engkau batalkan kalau tidak mendengar bunyi atau mencium aromanya. Panduannya begitu. Jadi dipertahankan. Kemudian ini mumpung bertanya tentang sholat Bapak Ibu ya, dan angguk ya Mas. Dari takbir kita mau angguk sudah kita tahan. Biasanya kalau kita lengah itu kenanya pada saat tahiyat. Begitu lagi tahiyat nanti sininya ngelewang gitu ya, konsentrasinya buyar, langsung angguk. Kalau dikatakan ngantuk baru bangun tidur. Tahajud kan baru bangun tidur, masa ngantuk? Kan ya tidak ngantuk kan. Jadi tipu daya setan itu di situ. Apa sebabnya? Ketika Allah menjelaskan tentang iblis dan bala tentaranya, kata Allah, innahu yarokum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Sesungguhnya iblis dengan bala tentaranya, jin, memperhatikan kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka.
Jadi nilengi kapan kita lengah, nah itulah kemudian masuk angup akhirnya kan kecandak berarti kan lengah, makanya tahan. Lah kalau Bapak Ibu ngantuk berat, datang waktu sholat misalnya ngantuk berat sekali, pokoknya lapukan orang gelem melek gitu kan. Karena atas nungguni bawang rong dina rong wengi ora sare ya. Yang ngeliyep disit. Ngeliyep bukan tidur. Tidur itu bablas, ndak kom ning meja. Istri jangan tidur, tunggu nih. Kalau ngeleleng apa maning ning omah dhewe kan adzan zuhur, istri di pasar yang ngantuk berat ngeleleng disit, ya tangine kok. Ini nanti kena fawailul lil musallin. Termasuk ketika sangat lapar, makan dulu Pak. Tapi jangan kemudian tiap mendengar adzan tetap lapar. Tidak demikian. Sangat lapar sekali, silahkan makan dulu. Karena sangat lapar, sangat ngantuk, butuh ke belakang, mengganggu konsentrasi sholat. Potongnya mules, takbir mesti awake ogat. Nah, karena ini geludak sih. Nah, jadi tunaikan. Ini langkah untuk membantu kekhusyukan. Terakhir Bapak Ibu, banyak orang yang keliru ketika memahami makna khusyuk. Anggapannya khusyuk itu orang yang ketika sholat tidak ingat apa-apa. Lah kalau sholat tidak ingat apa-apa berarti tidak ada yang dibaca nanti, karena tidak ingat apa-apa. Khusyuk itu kata Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Pas kita sholat yakin Allah lagi mengawasi kita, sehingga mau anggap tahan, malu lagi hadap-hadapan dengan rajanya para raja, masa karo anggap gue ngirung gatel tahan Pak. Kadang-kadang kukuri pipinya melu gatel, oh udah kerak sini ngiringan loh, keganggu kukur bae kan. Kudiken apa pimin gitu. Kalau tadi menjelaskan seolah-olah Allah melihat kita, nanti bayangan kita akan tertuju pada bentuknya Allah. Itu gimana? Iya. Itu akan terjadi manakala seolah-olah kita melihat Allah. Musyahadah memungkinkan itu. Makanya Rasulullah memberikan alternatif. Kalau musyahadah tidak bisa, pilih muraqabah. Bukan seolah-olah. Rasakanlah Allah sedang mengamati kita. Gambarnya begini Mas. Zaman dulu sebelum kita kenal yang namanya CCTV, itu kan di mall ada tulisan, awas toko ini diawasi CCTV. Kita belum familiar dengan kamera-kamera yang di atas itu. Ada orang ngajak anaknya, nak hati-hati ya, ada kacekut. Apa sih Bu? Ada CCTV. CCTV apa? Wis pokoknya CCTV. Pokoknya. Belum lihat wujudnya tapi yakin, karena yakin ada alat yang ngawasi kita. Itu makhluk buatan manusia, bisa membuat kita tunduk, apalagi sang pencipta. Maka rasakan. Jadi ketika kita hendak takbir, rasakanlah Allah sedang mengawasi kita. Itu namanya muraqabah. Karena musyahadah itu jelas susah. Membayangkan sesuatu yang belum pernah kita indra, sesuatu yang tidak mungkin Mas. Sama dengan gini, dengan cerita, dengan pernah makan buah tin misalnya, terus temannya bilang, Mas buah tin gue enak nemen, kayak ngapa? Ya kayak buah tin. Dengan yang bayangna kayak ngapa ya, nyung buah ora weru apa maning rasanya? Tidak bisa. Sesuatu yang tidak pernah kita indra tidak bisa masuk dalam bayangan kita. Kalaupun muncul mesti keliru. Iya. Orang pulang haji cerita di sana A B C D. Kita yang belum pernah ke sana bayangannya angin Mas. Makanya ben cerita bener dijak. Lah nggo balik cerita bareng kowe bisa. Kan gitu.
Gambarannya seperti itu. Maka untuk membantu khusyuan adalah muraqabah. Melatih diri ketika sebelum takbir, rasakan bahwa Allah sedang mengawasi kita. Nanti kita akan sholatnya dengan maksimal. Begitu? Perlu latihan, latihan, dan latihan. Monggo Pak.